Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen sekitar 17% dan PBV-nya masih berada di rata-rata PBV 3 tahun terakhir. ROE-nya 43% dengan DER 57%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Teman-teman bisa baca di sini untuk sejarah perusahaan, di mana pada tahun 1950 adanya pengesahan pembentukan PN Taba. Pada tahun 1981, perubahan status menjadi PT. Pada tahun 2002, mencatatkan PTBA di Bursa Efek. Sekarang kita lihat untuk segmen bisnisnya. Ternyata PTBA menangani segmen bisnis batubara dari hulu ke hilir, di mana mereka melakukan mining, coal handling, sampai kepada pengangkutan. Nah, ada satu berita penting yang perlu teman-teman ingat, bahwa PTBA ini di tahun 2022 membagi dividen sekitar 17%. Bagaimana dengan tahun 2023 ini sendiri? Nah, untuk pembagian dividen itu akan diputuskan nanti pada RUPS perusahaan, di mana diestimasi akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2023 nanti. Tapi kita lihat saja untuk tanggal pastinya di tanggal berapa. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan informasi perihal berapa nominal dividen yang akan dibagi di tahun 2023 ini. Apakah sama, lebih tinggi, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sekarang kita lihat untuk historical probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham PTBA cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya, pada bulan September saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 22% saja. Bagaimana dengan bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat, saham PTBA sudah naik 2% di bulan Maret tahun 2023, dan dalam satu tahun terakhir sudah mengalami peningkatan sekitar 6,78% di tahun 2023. Berikutnya kita akan bahas laporan keuangan 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat untuk total asetnya, berjumlah 45,3 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 8,4 triliun, saldo kas sebanyak 7 triliun rupiah, investasi pada ventura bersama sebanyak 6,5 triliun rupiah. Sekarang kita akan bandingkan saldo kas sebanyak 7 triliun dengan total liabilitasnya yang mencapai 16,4 triliun, yang berarti mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang sebanyak 10,7 triliun akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Mayoritas hutangnya berasal dari biaya yang masih harus dibayar dengan nominal 4,4 triliun. Ada juga imbalan pasca kerja sebanyak 3,3 triliun rupiah. Kemudian berikutnya kita lihat dari ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah 28,7 triliun yang mana didominasi oleh saldo laba yang dicadangkan sebanyak 13,7 triliun rupiah. Dan untuk saldo laba yang belum dicadangkan berjumlah 12,5 triliun rupiah. Berikutnya dari aspek laba rugi. Pendapatan usaha naik signifikan dari 29,2 menjadi 42,6 di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik dari 15,7 menjadi 24,6. Nah, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba bruto perusahaan masih bisa naik dari 13,4 menjadi 17,9 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Labanya naik dari 7,9 menjadi 12,5 triliun. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan di tahun 2022 ini, mereka dapat menekan beban operasionalnya, dan ada juga terkait bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama yang mengalami peningkatan dari 301 menjadi 829 miliar rupiah. Berikutnya dari aspek IPS, teman-teman bisa lihat, sejak tahun 2020 hingga 2022, PTBA konsisten membukukan kenaikan kinerja, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi, di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, dan biasanya dividen yang dibagikan punya yield yang besar. Pada saat video ini dibuat, dividen terakhir dibagi dengan yield 17,7%, per 3,5 dengan PBV 1,5 kali, yang berarti harga sahamnya jauh lebih mahal dari modal per lembarnya.
NPM29 dengan ROE 43%, angka yang sangat baik, dan NIR-nya masih 57%. Meskipun teman-teman sudah tahu, saldo kasnya belum cukup untuk menutupi seluruh hutangnya. Dari aspek harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 63%. Sempat di 5.025, tapi sempat juga di 1.385. Nah, untuk historical PBV, mereka bisa dikatakan masih berada di PBV wajarnya dalam 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan bahkan pada PBV 2 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1,06 kali. Nah, demikianlah pembahasan saham PTBA. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca, hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.